Alhamdulillahilladzi faddala 'ashra dzil-hijjati bi tad'ifi ujuril ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujidul mu'dimul makhluqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan alladzi raghaba ummatahu fil udhiyyati wal a'malis shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi makhtalafatil ayyam was sa'at. Amma ba'du fa ya ibadallah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah hari Jumat ini selaku khatib mengajak untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tiada terhingga banyaknya, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan gigih berjuang mengentaskan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam syariat agama Islam. Hadirin jemaah Jumat yang mulia, bulan Dzulhijjah, umat Islam seluruh dunia melaksanakan ibadah yang berdimensi ganda. Bagi mereka yang berada di tanah air, mengagungkan asma Allah, menyerukan takbir, tahlil dan tahmid, melaksanakan salat Idul Adha serta berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membuktikan rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Bagi mereka yang diberikan rezeki berlebih sehingga mereka diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan haji di bulan Dzulhijjah, mereka lepaskan segala atribut yang menempel pada dirinya untuk kemudian berkumpul di padang Arafah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan umat Islam lainnya di penjuru dunia, tanpa memandang warna kulit, etnis, ras ataupun stratanya di masyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui khutbah Jumat kali ini kita akan membahas tentang hakikat kurban dan fungsinya, ditambah kiat untuk menumbuh kembangkan semangat berkurban. Karena menurut hemat kami, tidak sedikit umat Islam yang telah melaksanakan kurban, akan tetapi hakikat dan fungsi kurban justru belum mereka pahami dan mereka hayati. Adapun hakikat kurban, apabila kita membuka lembaran sejarah, yaitu kisah pengorbanan Nabiullah Khalilullah Ibrahim dan putranya Nabi Ismail
yang menjadi landasan syariat berkurban. Sungguh luar biasa kelahiran Nabi Ismail sendiri yang telah dinantikan oleh Nabi Ibrahim tidak kurang dari 65 tahun. Beliau Nabi Ibrahim belum diberikan anak atau keturunan yang mampu melanjutkan tugasnya menegakkan ajaran ketauhidan di seluruh penjuru bumi. Justru beliau Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya ketika usia anak-anak menjelang usia remaja untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya wahyu kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi sempat membuatnya bimbang. Dadanya bergolak pertarungan besar, mana yang lebih dicintai, Allah atau Ismail? Mengabdi kepada perasaan atau pada keyakinan, menjadi seorang ayah atau menjadi seorang nabi. Sementara syaitan terus membujuknya untuk tidak mematuhi perintah tersebut. Namun Ibrahim dan Ismail memiliki hati yang tegar dan sabar, tak mempan oleh bujuk rayu syaitan. Bahkan keduanya berhasil mengenyahkan syaitan sang provokator laknatullah. Al-Quran mengisahkan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh, maka kami memberinya kabar gembira dengan seorang anak yang sabar, yang saleh. Tatkala anak itu sampai kepada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat diriku dalam mimpi menyembelihmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau memang itu perintah Allah, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, pada akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail keluar sebagai pemenang. Kecintaan mereka terhadap Allah di atas segalanya, keduanya berhasil mengorbankan semua perasaan dan pertimbangan duniawi yang menghalangi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok Ismail adalah simbol dari kecenderungan dan kecintaan manusia pada dunia. Maka Ismail kita sekarang boleh jadi berupa kedudukan, berupa keluarga, berupa jabatan, profesi, mobil, kecantikan, dan sederet pesona dunia lainnya. Maka hakikat kurban adalah mewujudkan kepatuhan yang sempurna pada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan semua kecenderungan yang bisa memalingkan kedekatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun indikator yang dapat memalingkan kita, pertama adalah segala yang melemahkan iman dan menghalangi perjalanan takwa. Yang kedua, segala yang membuat manusia enggan menerima amanah. Yang ketiga, segala yang membuat manusia menghalalkan segala cara
Yang keempat, segala yang membuat manusia mementingkan diri sendiri dan melupakan penderitaan sesamanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Menurut pendapat Dr. Andes Siti Ghazalba, kurban itu dilakukan karena kewajiban ibadah kepada Allah. Ia dikerjakan karena Allah semata, untuk membuktikan keyakinan iman kepadanya, kepatuhan kepada utusannya. Padahal sebenarnya kurban itu untuk dinikmati manusia, khususnya mereka yang tak pernah atau jarang ketemu dengan makanan yang mengandung protein hewani. Berbeda dengan pandangan dari agama-agama lain yang menganggap bahwa kurban itu dilakukan untuk meredakan kemarahan Tuhan atau untuk upacara penebusan dosa. Pendapat Dr. Andes Siti Ghazalba tersebut sesuai dengan penjelasan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 sampai 37. Kurban pada hakikatnya adalah untuk kepentingan orang yang berkurban itu sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang mulia, adapun kiat untuk menumbuhkan semangat berkurban, yang pertama adalah memperteguh keimanan. Iman yang benar lagi kokoh mampu melahirkan sikap kerelaan untuk berkorban apa saja demi meningkatkan, mempertahankan iman. Karena iman itu sebenarnya lebih mahal, lebih berharga dari seluruh kenikmatan duniawi. Untuk itu iman harus diperteguh, karena seorang mukmin bukanlah tipe manusia yang suka mengorbankan agamanya demi urusan dunia belaka. Seorang mukmin bukanlah orang yang latah menjual ayat-ayat Al-Quran demi meraih pangkat dan jabatan. Seorang mukmin bukanlah model manusia yang senang mengorbankan hak-hak orang lain demi mencapai prestasi dan prestis gengsi pribadi. Seorang mukmin bukanlah orang yang nekat mengorbankan hukum halal haram demi tujuan hidupnya. Bukan itu sifat seorang mukmin sejati. Seorang mukmin sejati adalah hamba Allah yang siap mengorbankan semua miliknya demi tegaknya Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, berkurban dalam rangka mengingat nikmat pemberian Allah yang tak terhingga jumlahnya. Sebesar dan sebanyak apapun pengorbanan kita sepanjang hayat mudah dihitung, tetapi nikmat Allah yang sudah kita rasakan dan kita terima tidak mungkin terhitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayat. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Pantaskah kita bakhil berkurban sementara Allah senantiasa memberi tanpa henti? Layakkah kita disebut hamba yang pandai bersyukur jika kita berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pengorbanan kita? Maka melalui khutbah Jumat hari ini masih ada waktu hari tasyrik bagi yang melaksanakan Idul Adha hari Kamis, sebagaimana keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Maka hari tasyrik adalah hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, jawaban itu
Mari kita jawab dalam diri masing-masing, berapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kalau memang kita merasakan nikmat Allah lebih banyak dari pengorbanan kita, sepantasnya lah kita masih bisa ada waktu untuk berkorban. Setetes, tiap tetes darah kurban Allah mengampuni dosanya. Setiap bulu domba atau hewan yang dikorbankan karena Allah, Allah mencatat satu kebaikan. Mudah-mudahan singkat khutbah pada Jumat ini memberikan pencerahan kepada kita untuk menikmati nikmat Allah dan hakikat berkurban, kemanfaatannya kembalinya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keteguhan iman dan semangat a'malis shalihah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-muhsinin wa adkhalana wa iyyakum min ashabil yamin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.